Halo semuanya, balik lagi di obrolan teras Ibun kali ini. Ibun mau cerita tentang apa ya? Jadi bingung nih. Oke, kalau misalnya progres kebun, ya beginilah kondisi kebun ya. Tomat udah mau panen, bunga-bunga udah mulai mekar, terus bawang dan lain sebagainya udah bisa dipanen. Artinya apa? Artinya ibu-ibu yang pengen ngonten aja gitu loh. Jadi nggak usah aduh aku kudu fokus ngonten nggak ya biar bisa menghasilkan dan lain sebagainya, sampai kepikiran untuk ngekat kerjaan rumah itu nggak usah ya. Jadi aku tuh sebenarnya pengen membuktikan bahwa dengan kita mengisi hari-hari kita dengan konten itu sebenarnya bisa kok gitu. Jadi nggak harus yang wah aku harus punya studio konten dan lain sebagainya. Bisa dari dapur. Udah banyak kan yang membuktikan konten keseharian di dapur itu ternyata menghasilkan. Terus dari kebun, itu udah banyak banget juga yang menghasilkan dari kebun, ada dari endorse dan lain sebagainya. Nah, kalau Ibun sebagai educreator gitu ya, as a solopreneur yang mengajarkan untuk, kesannya mengajarkan guru banget ya, yang mengajak untuk mengaktualisasi diri lewat content creation gitu ya. Jadi nggak harus yang terpaku dengan aku harus sempurna nih, editingnya harus bagus, captionnya harus wah, hooknya harus yang keren banget dan lain sebagainya. Enggak, sebenarnya cerita keseharian juga menarik kok gitu, tapi dengan penyampaian yang tentunya punya ciri khas tersendiri. Karena mau nggak mau, kita sebagai kreator itu harus punya pembeda dari kreator lainnya. Karena saingan kita kan banyak banget ya. Kalau di Instagram ada sekian juta kayaknya. Kalau di YouTube juga ada banyak. Tapi gimana caranya kita punya value proposition gitu. Keunikan nilai yang mempermudah orang untuk mengingat kita gitu. Jadi sekarang kan orang ngingetnya tuh, aduh aku butuh ini, nyari kemana ya gitu. Jadi kalau udah ingat nih value kita, manfaat yang kita kasih, itu kayaknya lebih gampang untuk ditemukan gitu. Makanya aku sering banget bahas, lebih ke akhir-akhir ini ya, aku sering banget bahas dasar-dasar dari memasuki dunia digital marketing. Makanya konten-kontenku di Instagram yang aku upload juga di YouTube Short itu bahasnya yang sederhana kayaknya ya, tapi sebenarnya bagiku itu adalah fundamental. Karena selain aku omongkan, aku obrolkan ke teman-teman audiensku semuanya, aku juga lakukan. Kayak misalnya kemarin aku lagi bahas tentang build in public. Selain aku bahas, ya aku sedang melakukannya gitu. Nah, terus bahas value proposition juga, aku juga sedang membahasnya. Nah, aku sudah tidak terlalu memusingkan view lagi gitu. Anggapannya followersku memang lumayan besar ya kelihatannya di Instagram, tapi sebenarnya untuk grab audience tuh kesempatannya sama kok dengan teman-teman yang baru masuk di Instagram gitu. Jadi kesempatannya sama. Yang membedakan adalah yang followersnya gede berarti dia udah lebih dulu aja gitu. Lebih dulu aja terjun di sosial media ini. Jadi setiap hari ketika bangun itu aku merasa buat konten apa ya hari ini, itu masih sama semangatnya dengan tahun lalu ketika pertama kali aku mulai ngonten. Karena aku menganggap keadaannya sama gitu, nggak berubah. Meskipun secara followers itu jumlahnya tinggi
gitu. Coba diperhatikan lagi Instagramku atau bahkan Instagramnya teman-teman yang mungkin tahun lalu wah trafficnya tinggi banget sampai kita dapat reach itu berjuta-juta. Sekarang kayaknya ratusan ribu aja udah ngos-ngosan gitu. Nah, kalau diperhatiin lagi sama sih setiap harinya gitu. Jadi semangat itu penting banget sih menurutku, karena setiap hari pasti ada kreator baru yang tumbuh. Nah, kita pasti akan punya rasa kayak, ih kok dia cepet banget ya growth-nya gitu. Karena kita merasa kita sama seperti tahun lalu, kalau aku dari tahun lalu ya gitu. Jadi penting banget untuk back to basic, kembali ke dasar. Makanya aku mulai lagi dengan hal-hal yang dasar itu tadi gitu. Dan teman-teman juga bisa pelajari hal-hal dasar itu dari apa yang aku share gitu. Semoga bisa diterapkan juga di teman-teman, jadi nggak di aku aja. Terus gimana Bun? Ada hasilnya emangnya? Nah, menurutku ada banget ya. Jadi crowd-nya sebagai ibu rumah tangga tuh ada banget menurutku. Tidak hanya setelah menjadi ibu, setelah melahirkan aja, tapi hari-hari itu seperti yang aku bilang, setiap hari itu jadi petualangan baru gitu loh. Jadi berasa banget, apalagi sempet renov rumah, kemudian pertumbuhan bumi juga kan mengalami perubahan ya dari makannya. Cuma bubur aja, terus sekarang udah bisa minta cemilan dan lain sebagainya. Itu berasa banget sih gitu. Nah, dari crowd itu pasti ada titik kita jadi jenuh di dunia konten. Nah, itu sempat aku rasakan, terutama ketika kemarin Instagramku sempat disuspend sama si Meta gitu. Jadi berasa banget sih kayak kita mulai ke titik awal. Mungkin ini yang namanya titik balik ya. Dan menurutku semua konten kreator punya masa ini. Cuma ceritanya setiap orang itu berbeda-beda. Kalau di aku, setelah aku menerapkan hal-hal tadi yang aku ceritakan, kira-kira sebulanan inilah ya. Rasanya enteng sih ya ketika membuat konten. Sekarang aku nambah channel baru lagi. Jadi nggak dari ibunya Bumi aja, tapi aku buat akun Instagram baru juga yang lebih kebahas tentang ibu, tapi dari sisi relationship dan parenting gitu. Nah, jadi aku punya waktu untuk memikirkan hal lain gitu. Jadi kayak ngulik sesuatu yang baru, yang seru, tapi sesuatu yang udah ada itu nggak aku tinggalkan, tetap menggebu-gebu juga ngerjainnya gitu. Tapi karena udah ada sistem yang oke, jadi seru-seru aja gitu. Ngerti nggak sih maksudku? Jadi kayak gitu deh pokoknya ya. Nah, itu satu. Kemudian peluang selanjutnya aku tuh jadi mudah diingat sebagai si Ibun tuh dia ibu rumah tangga tuh suka ngonten. Penjelasannya dia mudah kok dimengerti gitu. Coba lihat konten-kontennya, lebih banyak teman-teman yang ngerekomendasiin konten Ibun ke teman-teman kreator yang baru. Terus oleh sebab itu Ibun buat komunitasnya free. Nah, yang ketiga adalah tawaran. Ini sih yang paling seneng ya. Jadi beberapa tawaran kayak ngisi di komunitasnya Bang Furkan, Skill for Cuan, terus beberapa tawaran juga ngisi di komunitas, tapi masih mencari-cari ini juga ya, setelah waktunya dan lain sebagainya. Ada beberapa reach dari brand, tapi lumayan tricky ya kalau misalnya kerjasama sama brand. Perlu diperhatikan banyak hal, baik dari segi kehidupan dan lain sebagainya. Jadi nggak semua ibu terima juga gitu. Tapi setidaknya dari sana bisa dilihat bahwa peluangnya ternyata lebih besar. Ternyata peluang itu datang bukan karena viewsku atau karena followersku aja, tapi karena valueku yang memang semakin terlihat. Itu sih yang Ibu pahami sejauh ini gitu.
Sebenarnya pengen ngulik juga usaha offline, karena kan mumpung di rumah juga ada barang-barangnya juga, tapi belum tersentuh. Sepertinya nggak bisa solopreneur, jadi harus back to entrepreneur. Entrepreneur, nggak bisa jadi CEO, chief of everything kalau yang itu. Nah itu yang masih Bun pikirkan, karena pengen banget bermanfaat juga untuk sekitar. Kalau di online kan memang kita bermanfaat ya untuk teman-teman yang di online, saling menguatkan dan lain sebagainya. Tapi masih ada sesuatu yang mengganjal dalam diri saya gitu ya. Kayaknya di sekitar juga perlu ada semangat juga gitu, pengen buat usaha juga fisik yang bisa bantu teman-teman IRT juga di sekitar sini gitu. Tapi yang kerjanya nggak yang harus di-push gitu. Nah, itu yang masih Bun pikirkan gitu. Ya, kita setiap hari selalu memikirkan ide, peluang, dan lain sebagainya. Tapi selama kurang lebih sebulan ini karena ngeluarin produk jurnal juga, Ibu jadi semangat lagi ngejurnalnya gitu. Menurutku sebagai seorang fighter, entrepreneur, apapun itu yang sedang berjuang setiap harinya, harus punya ruang sendiri setiap hari, paling enggak 5 menit, 10 menit untuk diri sendiri. Ngeteh, teh hangat di malam hari atau kopi di pagi hari. Journaling, tulis sesuatu. Ibun sih awalnya 1 kalimat setiap hari ya, tapi sekarang jadinya 1 paragraf. Jadi lumayan, begitu. Itu aja sih cerita untuk kali ini. Semoga tidak bosan untuk nyimak YouTube ini. Terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.